اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى إلى داود. Awha telah mewahyukan Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah ila Dawud kepada Nabi Dawud alaihi salam. Ma min abdin ya'tasimu bi duna khalqi a'rifu dzalika min niyati. Ma tidaklah min dari abdin seorang hamba, ya'tasimu dia berlindung bi kepadaku atau bi denganku, duna tidak, khalqi kepada makhlukku, duna tidak, khalqi kepada makhlukku. A'rifu aku mengetahui, dzalika yang demikian itu, min niyatihi dari niatnya, min dari niyatihi niatnya. Fatakidus samawatu biman fiha illa ja'alathu lahu min baini dzalika makhraja. Fatakidu famaka takidu berbuat makar, kepadanya as-samawatu langit, bi dengan man seseorang, fiha pada penduduk langit, illa kecuali ja'altu aku jadikan lahu untuknya atau baginya min dari baini antara dzalika yang demikian itu makhraja jalan keluar atau solusi terbaik, makhraja jalan keluar. Ada dalam ayat Al-Quran surah Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Apa yang Allah sampaikan? Tidaklah seorang hamba dia hanya minta perlindungan kepada Allah semata, bukan kepada makhluk Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya, akan melindunginya, akan menaunginya. Sekalipun penduduk langit, penduduk bumi, dia berupaya untuk berbuat makar kepadanya. Makar itu apa makar? Menyakiti, mendolimi, mencelakakan. Ya, ini dok, masih kosong. Fahuwa fi dhimmatillah, maka dia dalam jaminan Allah, dalam penjagaan Allah. Kalau hamba itu bersandar hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Ini janji Allah. Dan itu Allah sudah perlihatkan, Allah kisahkan melalui kisah Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa hanya minta pertolongan kepada Allah.
minta perlindungan hanya kepada Allah. Walaupun Fir'aun menawarkan perlindungan kepadanya, Fir'aun menjamin keselamatannya, tapi Nabi Musa nggak pernah mau. Sampai-sampai Fir'aun pun hampir membunuhnya. Di belakang Fir'aun dengan bala tentaranya, sementara di depan laut membentang di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun tetap tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, tidak mau mengakui dia sebagai pelindung, tidak mau mengakui bahwa dia pemberi selamat. Tapi Nabi Musa alaihissalam saat itulah dia serahkan segala-galanya. Ya Allah, di belakang Fir'aun, di depan lautan, maka tidak ada tempat berlindung terbaik ya Rabb. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ya Rabb kecuali hanya Engkau. Apa kata Allah? Fadrib bi'asokal bahar. Hai Musa, pukulkan tongkatmu itu di lautan. Maka Musa segera mengangkat tongkatnya, dipukulkan di tepi laut. Subhanallah. Saat itulah lautan terbelah menjadi 12 jalan yang bisa dilalui Nabi Musa dengan para pengikutnya. Jadi jalan tol saat itu. Karena apa? Karena dia sudah menyandarkan dirinya hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang lainnya. Dan ini bisa terjadi kepada kita semuanya ketika ada masalah. Sepelik apapun masalah itu, kita tidak mengadu kepada manusia untuk memberikan solusi, apalagi ke dukun, ke paranormal, apapun lah. Gelarnya apapun, profesinya, kalau dia sudah mengatakan dia bisa memberikan keselamatan, perlindungan kepadanya, maka inilah kesyirikan yang sesungguhnya. Kita sudah menduakan Allah sebagai pelindung, sehingga Allah tidak akan menjamin lagi keselamatannya, tidak akan memberi lagi perlindungan untuknya, karena dia sudah menyatakan, mengakui, mencari perlindungan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati Induk ya, jangan sampai ini terjadi kepada kita semua. Minta perlindung, minta tolong, ya kan, ada masalah rumah tangga, keluarga nantinya. Dalam keluarga kalian pasti namanya hidup, pasti ada masalah. Jangan sampai lari ke para dukun, paranormal, yang itu bukan menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Sudah menjauhkan dirinya kepada Allah, mengundang murka Allah, dan Allah sudah tidak akan peduli lagi memberikan perlindungan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa, dan ma tidaklah min dari abdin seorang hamba, ya'tasimu dia berlindung, bi makhlukin, bi dengan makhlukin, dengan makhluk, dengan manusia, duni selain aku, duni selain aku, a'rifu aku mengetahui, dzalika yang demikian itu, dzalika yang demikian itu, min dari niyatihi niatnya, min dari niyatihi niatnya, illa kecuali, qata'tu aku putuskan, qata'tu aku putuskan, asbabas samai, asbabas samai, keberkahan yang dari langit, min dari, baini antara yadaihi, yadaihi antara dirinya, min dari, baini antara yadaihi sisinya, wa arsakhtu
Wa arsakhtu ay hajabtu anhu turuq al mausilati ila sama wa nail al matalib. Artinya aku jerumuskan anu at-turuq kepada jalan yang menyimpang atau terjerumus. Itu artinya arsahtu. Aku jerumuskan, aku campakkan al-huwiyyi jalan kesesatan, min dari tahti bawah qadamai kedua telapak kakinya. Namun sebaliknya, jika dia minta perlindungan kepada makhluk selain aku, dan aku tahu apa yang ada di dalam benaknya, hatinya, walaupun tidak diucapkan dan dalam perbuatannya, tapi hatinya selalu ada sandaran selain aku, kata Allah, maka dia akan aku campakkan di dunia dengan kehinaan, dan aku putuskan keberkahan untuknya, keberkahan yang turun dari langit, keberkahan yang harusnya ada keluar dari perut bumi, tapi itu sudah Allah putuskan untuk hamba yang minta perlindungan selain pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini tidak hanya saat di mana Rasulullah saat itu menyampaikan kepada para sahabatnya, kepada umatnya, tapi ini menjadi pelajaran ibrah buat kita semuanya, karena di mana di era sekarang lebih banyak orang-orang yang melakukan persekutuan seperti itu. Ada masalah ekonomi, pergi ke Gunung Cermai, minta tolong kepada Mbah Dukun. Persoalan keluarga, ya bukan ke kiai, ke ustaz, ke paranormal, ke dukun lagi, ya bukan kepada Allah. Hamparan sajadah yang harusnya dia hamparkan, tapi malah minta kepada manusia dengan jambi-jambi, dengan apalagi itu, raja, mandi kembang 7 warna, 7 sumur, 7 hari, 7 malam. Ya Allah, pakai baju 7 lapis, pakai sendal 7 pasang. Wah, 7. Hanya 7 siksaan dia dapatkan. Ini hati-hati nih. Dan ini masih ada. Walaupun sudah 14 abad yang lalu Rasul menyampaikan, tapi peristiwa ini akan selalu ada selama iblis laknatullah alaih dia masih bercokol di muka bumi ini. Dia berusaha berupaya untuk menyesatkan, menjerumuskan semua hamba-hamba Allah yang beriman untuk melakukan persekutuan itu. Dan ini adalah misi-visi iblis. Orang itu bisa diampuni oleh Allah sebesar apapun dosanya, tapi kalau sudah kesyirikan gak bisa lagi diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitanan marida la'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ayatnya lanjutkan, wala'udillannahum wala'umanniyannahum wala'amurannahum
falayubaddikunna adanal an'ami wala'amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Surat apa itu tuh? Surat apa fi? Allah Karim. An-Nisa. Lihat ayatnya. Ayat berapa itu? Lihat ayatnya tuh. Dibuka ayatnya. Wala'udhillannahum wala'umanniyannahum. Lihat ayatnya. falayubaddikunna adhanal an'ami wala'amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim. Juz 5. Ya, juz 5 seperempat terakhir. Sudah ketemu? Kalau hafal itu nggak usah nyari-nyari. Hafal itu tahu posisinya, lembarannya, juznya. Kalau hafal nggak mungkin nyari-nyari ayat berapa ya, lembaran berapa, itu langsung ketemu kalau hafal. Kalau nggak hafal ya susah. Paling udah kasih tahu juznya, juz 5 udah ketemu. Oh, posisinya di sini. Oh, ini lembaran ke 8 ini. Kemudian ini barisan bawah, pertengahan, sebelum ke bawah 5 baris dari bawah. Sudah ketemu ayatnya? Ayat berapa, Dok? 100? 119. Apa? Iblis mengatakan apa? Wala amurannahum. Coba diterjemahkan ayatnya. Nadifah, terjemahkan. Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh. Barang siapa menjadikan iblis sebagai pelindung selain Allah. Terus ayatnya. Maka sungguh dia menderita sepanjang masa dunia akhirat. Penderitaan yang sebenar-benarnya. Ini ayatnya jelas. Allah ancam itu. Dan iblis selalu menyuruh itu. Ada lagi menyuruhnya apa itu? Lu gak disadari oleh para pemuda-pemuda yang sekarang. Apa itu? Fala yughayyirunna khalqallah. Termasuk wala amurannahum. Iblis itu membisikkan kepada mereka untuk merubah ciptaan Allah. Yang hidungnya pesek dimancungin setengah meter. Ya. Kemudian apalagi? Yang laki-laki diubah jadi perempuan, yang perempuan diubah jadi laki-laki. Ini ayatnya 119 An-Nisa. Haram hukumnya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Lanjutannya apa? Ulaika ma'wahum jahannam. Terus wala yajiduna anha mahiso. Dan tempat mereka orang-orang yang minta perlindungan kepada selain Allah, maka jahannam tempat kembalinya. Ya Allah. Dan di akhirat nanti gak dapat apa-apa dari nikmatnya surga. Enak kalau kita hafal Quran seperti itu, kita menyampaikan hadis, kemudian kita korelasikan dengan ayat-ayat Allah, nyambung, tahu posisinya. Makanya anak-anakku, nikmat yang terbesar dari nikmat selain iman Islam adalah nikmat hafal Quran. Ya Allah, apalagi lagi murojaah sendirian, itu kita membayangkan kita dialog dengan Allah, bicara dengan Allah, kita minta nasihat kepada Allah. Saat murojaah kita membayangkan, disitulah kita
interaksi dengan Allah, dengan Rabb Azza wa Jalla. Nikmat luar biasa di pinggir pantai dan memandangkan ayat-ayatnya. Ya Allah, enak, nikmat sekali. Jadi usahakan, upayakan ketika menghafal tahu posisinya, tempatnya, letaknya ayat itu, sehingga nggak ada kesulitan. Nggak mungkin bohong kalau dia hafal. Disuruh coba misalnya wastaghfirillah, misalnya dia disuruh nyari kalimat wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim misalnya, nggak tahu posisinya, berarti nggak hafal itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Andi mau wadan ma tidaklah min dari abdin seorang hamba, yuti'uni, yuti'u dia taatni kepadaku, yuti'uni, yuti'u dia taatni kepadaku, illa kecuali wa ana dan aku, kata Allah, mu'tihi akan memberikannya, mu'tihi akan memberikannya, qabla sebelum an, yaitu yas'ala dia meminta ni kepadaku, yas'ala dia meminta ni kepadaku, wa ghafirun dan aku mengampuni, ana ghafirun, kata Allah, ana ghafirun wa ghafirun ay wa ana ghafirun, yang wanya wawu atof diatofkan kepada ana mu'tihi, dan aku ghafirun mengampuni lahu kepadanya, qabla sebelum an, yaitu yastaghfiro dia memohon ampun ni kepadaku, yastaghfiro dia minta ampun ni kepadaku. Rawa meriwayatkan hadis Ibnu Asakir. Jadi Allah katakan, apabila dia sungguh-sungguh taat kepadaku, beriman dan bertakwa kepadaku, maka akan kuberikan kepada hamba itu yang sudah tunduk patuh kepada perintahku apa? Qabla ayyas'alani, sebelum dia meminta akan aku berikan kepadanya. Termasuk salah satunya ini hadis qudsi di dalam riwayat Imam Muslim, ada itu hadis yang senada dengan hadis ini apa? Barang siapa tersibukkan hari-harinya dengan Al-Quran, apakah dia membaca atau dia menghafal apa mengkaji, man sagolahul Quran wa dzikri, sebagai zikir kepada Allah, an mas'alati a'taituhu afdhala ma utiyas sa'irin, barang siapa hari-harinya tersibukkan dengan Al-Quran. Duk, kemarin Abi silaturahmi ke Silodong, ada seorang ibu-ibu itu satu hari walaupun beliau tidak menghafal Quran, tidak hafal beliau, tapi sehari dia 10 juz membacanya. Satu hari 10 juz. Allahu Akbar. Dia punya waktu padahal bukan penghafal Quran. Bagaimana dengan penghafal Quran? Harusnya lebih banyak dari beliau. Saya tanya, Bunda nggak hafal Quran? Enggak. Tapi saya istiqomahkan. Alhamdulillah satu hari saya bisa 10 juz. Nah, insya Allah 3 hari sekali saya khatam Quran. Allahu Akbar. Usia beliau sudah 63 tahun. Istiqomah sehari 10 juz. Kalau kita lakukan sebagai penghafal Quran, maka Al-Quran akan melekat, mendarah, mendaging dalam diri kita. Ya, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Allahu Akbar. Maka pantas janji Allah untuk beliau benar. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Man sagolahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma utiyas sa'ili. Akan aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Lebih baik daripada yang dia minta. Maka diberi kecukupan semuanya. Enggak usah kerja, tapi duit datang dengan sendirinya. Abi nanya, kok bisa, gimana nek? Enggak kerja, enggak apa, alhamdulillah.
ruku ini ini alhamdulillah, ini hari ini bayaran satu ruku 50 juta. Yang situ alhamdulillah satu ruku juga agak gedean itu 60 juta. Baca Quran saja. Ya, rezeki datang dengan sendirinya. Ini janji Allah, janji Rasulullah SAW, orang yang selalu taat kepada Allah dan taatnya diimplementasikan, tidak hanya sholat, puasa, zakat, tapi dia pun mampu dan bisa menjadi hamba yang terbaik dari yang berzikir. Karena berzikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Afdhalul dzikri qiraatul Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Bahkan sholat sendiri itu pun bagian daripada zikir kita kepada Allah. Anak-anakku yang sudah selesai, ya minimal lah, jangan, kalau nggak bisa 10 juz, minimal 5 juz. Jadi setiap 6 hari khatam. Kalau nggak lakukan itu, Quran akan hilang, selamat tinggal, dan dia akan menghafal kembali, mengulang dari awal. Kalau nggak kita jaga, Quran akan lebih cepat meninggalkan kita, lebih cepat daripada seekor unta yang tidak diikat di satu pohon. Itu lebih lepat lagi hilangnya cepatnya Al-Quran itu kalau nggak kita murojaah. Walaupun sudah kita ujikan ke Abi, sudah mungkin sekalipun, tanpa murojaah selesai Quran itu, dan akan menghafal ulang kembali. Usahakan 5 juz minimal, 6 hari khatam, dan Rasulullah setiap pekan khatam selesai. Makanya kalau menghafal hanya sekali seumur hidup, tapi kalau menjaga seumur hidup gak bisa. Menghafal hanya sekali, tapi menjaga kita seumur hidup kita sampai akhir hayat kita. Sudah hafal semuanya lagunya itu? Menjadi para penghafal Quran. Terus yang terakhir, ending terakhir. Ini terakhir. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam hati. Murojaah setiap hari, sampai malaikat menjemput nanti. Itulah kenikmatan orang penghafal Quran. Nikmat sekali. Karena apa? Itulah yang akan menjadi syafaat kita. Itulah salah satu amalan yang Allah akan mencintai kita. Orang lain asik dengan TV, asik dengan gadgetnya, kita asik dengan mengulang-ulang murojaah hafalan kita. Allah, indah, nikmat. Insya Allah Al-Quran ini akan menjadi, tidak hanya menyelamatkan kita, tapi 10 keluarga terselamatkan dengan kita sebagai penghafal Al-Quran. Kita belum bisa membahagiakan ayah ibu kita dengan materi, tapi yakin dengan Al-Quran yang sudah kita hafal, mereka kalau dapat mahkota dari Quran ini yang kita hafal. Yang kita, dan mahkota itu nggak diberikan Allah kepada siapapun kecuali kepada seorang anak yang hafal Quran, dan itu akan diberikan kepada kedua orang tuanya. Nah, orang yang taat kepada Allah, apa yang dikatakan sampaikan Allah kepadanya, akan aku berikan kepadanya sesuatu yang dia meminta. Sebelum meminta pun aku beri. Kemudian wa ghafirun lahu qabla yastaghfiruni, dia punya kesalahan, tapi sebelum dia bertobat, sebelum Allah puni aku ya Rabb, karena ada niatnya yang sudah minta ampun kepada Allah, ingin bertaubat, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan itu lagi, itu pun diampuni oleh Allah. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan anak-anakku, setiap hadis, setiap kajian Quran yang kita baca, kita mendengarkan nasihat Allah. Ketika saat kita membaca hadis Rasulullah, kita mendengarkan nasihat Rasul untuk kita. Mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.